bahwa dirinya berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu juga yang kedua, di pengembangan kepemimpinan perubahan. Bagaimana kepala sekolah merencanakan perubahan, kemudian kepala sekolah memastikan bahwa dia punya strategi untuk melakukan perubahan dan menjamin bahwa proses perubahan itu benar-benar terjadi. Dilanjut pada budaya seperti itu juga. Tetapi di tahun pertama Bapak dan Ibu, yang muncul itu lebih teoritis. Jadi ketika pelatihan dilakukan, setelah kita melihat di lapangan, kepala sekolah itu lebih banyak belajar bagaimana teorinya, bagaimana belajar tentang teori untuk menerapkannya, sehingga seolah-olah kepemimpinan pembelajaran, budaya sekolah, kepemimpinan perubahan itu merupakan komponen-komponen sistem yang parsial. Oleh karena itu, pada tahun kedua kemarin, sebelum kurikulum 2013 itu dihentikan di sebagian besar sekolah, kita integrasikan, Pak. Jadi pada seluruh komponen kegiatan sekolah itu, disitulah ada peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Di setiap komponen perubahan kurikulum, di situ ada rencana perubahan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dan di setiap komponen yang akan berubah di sekolah itu ada peran untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, sehingga diagramnya itu agak lebih kompleks, tetapi insya Allah itu lebih terintegrasi sehingga kita bisa mendorong sekolah, madrasah dapat melakukan pelaksanaan kurikulum secara lebih efektif, terintegrasi dengan peran kepemimpinan kepala sekolah. Ini sebagai pengantar, dan kita melihat bahwa proses di sekolah seperti yang Bapak Ibu ketahui agak carut marut gitu. Karena ternyata pelatihan yang diselenggarakan dalam 1 tahun itu belum cukup untuk mengantarkan sekolah, mengantarkan warga sekolah piawai di dalam menerapkan konsep-konsep itu. Yang terakhir, terutama sekolah merasa kebingungan benar di dalam menerapkan sistem penilaian. Itu yang terjadi di Kemendikbud itu, Bapak dan Ibu. Sehingga akhirnya Bapak Menteri menyatakan di sebagian sekolah yang gurunya belum siap, itu kurikulum 2013 dihentikan. Dan sekarang sedang memulai lagi kami untuk membentuk model-model sekolah pelaksana kurikulum 2013. Tetapi rencana itu apakah nanti akan menjadi namanya tata kurikulum 2013 atau bukan, tetapi karena kami sedang menghadapi 2 divisi penyelenggara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006, maka kami beri nama saja menjadi penyelenggara kurikulum nasional. Pemimpinan pembelajaran menjadi paket untuk kepemimpinan sekolah jadinya, karena ada ini menyangkut masalah mendorong iklim, ini sudah kultur sekolah, ini mengembangkan fungsi produksi pendidikan, sudah kewirausahaan sekolah, mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif, ini merupakan bagian dari kultur juga. Kemudian merumuskan dan mengartikulasikan tujuan pembelajaran, itu bagian dari manajemen, dari program pengelolaan kurikulum. Kemudian mengarahkan dan membimbing pengembangan kurikulum, ini fungsi real dari pemimpin pembelajaran. Nomor 7, jadi terkait dengan nomor 1. Nomor 8, membimbing pengembangan perbaikan proses pembelajaran, ini terkait juga dengan nomor 1. Yang berikutnya, mengevaluasi kinerja guru dan mengembangkannya, ini nanti sepintas lah kita mulai berbicara tentang SKP, gitu kan, yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai membimbing masing-masing dirinya dan membimbing para guru, kepala sekolah, di kepala madrasah untuk menerapkan SKP
karena sudah mulai diterapkan mulai tahun 2014. Kemudian membangun komunitas pembelajaran, ini sudah pada komponen organisasional, learning organization, itu organisasi pembelajar. Kemudian kepemimpinan visioner, ini sudah ke manajemen umum lagi, walaupun kita mengetahui bahwa pemimpin pembelajaran itu harus visioner, melayani siswa dengan prima. Kalau ini melayaninya untuk pembelajaran, maka layanan bagian dari kepemimpinan pembelajaran yang terintegrasi langsung. Membangun warga sekolah agar pro perubahan, ini sudah manajemen perubahan. Membangun teamwork yang kompak, dan ini banyak sekali. Beri contoh dan menginspirasi warga sekolah. Bagaimana ini teknisnya? Kemudian yang berikutnya, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Ini banyak sekali yang harus kita selesaikan hari ini. Gagal, ya kita ini kan lama di madrasah, lama di sekolah. Pemimpin itu, kepala sekolah selalu ke atas yang dilihat, sehingga bagaimana sebenarnya kan harmonis saja. Jadi ada resonansi, elastisitas. Coba, terima kasih. Itu luar biasa juga ya. Jadi ada seni memimpin. Ini seni memimpin, luar biasa. Dan ini menegaskan bahwa itu memiliki keterampilan. Nah, bagaimana caranya mengkonkretkan itu, dan saya bisa melihat perkembangannya seperti yang Bapak tampilkan tadi itu. Pelan tapi pasti metamorfosis kupu-kupu itu dari sedikit larva, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi makhluk yang sempurna. Itulah yang sebenarnya yang ingin saya capai dalam hidup. Gitu. Luar biasa beliau itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi intinya itu adalah untuk menciptakan sekolah sebagai tempat belajar siswa, menggerakkan sekolah untuk menjadi tempat mengajar bagi guru yang kondusif. Sekolah sebagai tempat belajar. Kelihatannya ini berangkat dari definisi yang sering dipakai, Pak. Definisinya begini, Pak. What is school? What is madrasah? Itu pertanyaan yang dasarnya. Apakah sekolah itu? Sudah pernah Bapak dan Ibu mendapatkan definisinya? Apakah sekolah itu? Nah, saya pernah mendapatkannya, dan itu sudah jadi buku, Pak. School is place. Place. Student can learn. Jadi, sekolah itu adalah tempat siswa dapat belajar. Sebab di sekolah sekarang siswa bisa tidak belajar, Bapak dan Ibu? Bisa ya? Bisa, Ibu dan Bapak. Ini ada kasus beberapa tahun ini, gitu, di sekolah itu, Bapak dan Ibu, karena lantai 3 sekolah. Sekolahnya, Pak, lantai 3. Dan guru-guru sampai pukul 12.45 lelah, Bu, mengajar itu, naik turun, sehingga berkumpul di bawah. Iseng kepala sekolah sedang kok naik lagi ke atas tanpa guru-guru. Ternyata anak-anak saling menjaga kepada itu, berpacaran itu di ruang kelas paling atas, dan hampir tidak bisa turun kepala sekolah itu karena cara berpacarannya luar biasa. Gitu. Oleh karena itu tadi, sekolah dapat menjadi tempat belajar bagi siswa, tetapi idealnya adalah yang kondusif. Yang kondusif. Jadi saya nyatakan berita ini, Bapak dan Ibu, supaya menjadi perhatian di tempat-tempat yang lain,
bahwa sekolah itu sekarang setelah berlantai-lantai, tertutup, rapi, itu bisa menjadi tempat lain setelah ditinggalkan dari pengawasan guru-guru dan kepala sekolahnya. Yang autentik. Dan yang terakhir adalah setiap proses belajar harus menghasilkan karya. Dan ini menjadi sangat tidak sederhana, Pak Juanda. Ini menjadi luar biasa karena kita harus hijrah dari kebiasaan menyampaikan ke memfasilitasi. Tetapi kita coba nanti kita bangun strateginya karena ini yang ingin kita tuju sekarang. Bagaimana kepala sekolah itu dapat memfasilitasi guru agar mereka terdorong untuk mengikuti proses itu. Dan menurut teori lagi, karena prinsipal is key people at school, kepala sekolah adalah orang kunci di sekolah. Maka jika kepala sekolah tidak berubah, maka perubahan seperti yang kita harapkan itu, Pak, tidak akan pernah terjadi, Pak. Berhentilah perubahan itu, karena sangat bergantung pada daya dukung kepala sekolah untuk melakukan perubahan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat sekarang, ini sudah biasa kita dapatkan. Sekarang ada hal yang baru ini. Dan Bapak Ibu, saya sengaja menuliskan secara khusus juga ini. Karena Bapak dan Ibu dapat dengan mudah ketika Bapak dan Ibu menulis ini nih. Ini sudah disaringkan mudah sekali itu sebagai bahan pelajaran itu. Apapun aspek pengetahuan tentang pendidikan, kalau Ibu dapat tadi menjamin perubahan, kemudian menjamin terwujudnya perubahan budaya, maka dia harus menentukan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Siapa? Ketua. Iya, boleh. Dalam